Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling awal dalam memeluk Islam. Ia diberi gelar As-Siddiq karena membenarkan perkataan Nabi tentang Isra Miraj. Beliau selalu menyertai Nabi dalam segala keadaan. Beliau lahir 2 tahun dan beberapa bulan setelah kelahiran Nabi. Adapun ciri-ciri Abu Bakar, ia berkulit putih, tubuhnya kurus, rambutnya yang tebal, dan memiliki 2 cabang yang tipis. Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dalam pengasuhan bapaknya Abu Quhafa yang masuk Islam di tahun Fathu Makkah dan ibunya Ummul Khair Salma binti Sa'd bin Amir. Abu Bakar adalah orang Arab yang paling jelas nasabnya dan orang Quraisy yang paling jelas nasab Quraisynya. Saat Nabi mengajak Abu Bakar masuk Islam, dia beriman saat itu juga tanpa pikir panjang, karena Abu Bakar mengetahui kejujuran dan amanah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi sahabat Rasulullah selama hampir 40 tahun, dan selama itu beliau tidak pernah mengkhianati amanat dan tidak pernah berdusta walaupun hanya sekedar gurauan. Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut namun tetap tegas, terlebih jika ada kemaksiatan yang ada di sekitar lingkungannya. Selama menjadi khalifah, ia selalu memperhatikan rakyatnya. Beliau juga tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Abu Bakar jauh dari noda dan kotoran jahiliyah. Beliau memiliki akhlak-akhlak Arab yang asli, di mana dia terkenal dengan berakhlak baik, dicintai oleh rekan-rekan, toleran, jujur dalam berkata, baik dalam pergaulan dan santun dalam berinteraksi. Beliau juga mengharamkan khamar atas dirinya di masa jahiliyah, dan ketika dia ditanya, pernahkah kau meminum khamar zaman jahiliyah? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah. Dia ditanya lagi, mengapa? Dia menjawab, aku menjaga kehormatanku dan melindungi nama baikku. Siapa yang minum khamar, maka dia telah menyia-nyiakan kehormatan dan nama baiknya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Beliau lahir dengan nama Abbas Syam. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan masyarakat muslim kepadanya. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Sebelum muslim, nama Abu Bakar ialah Abdul Ka'bah. Ibu Abu Bakar ialah Salma Ummul Khair, yaitu anak paman Abu Quhafah. Abu Bakar adalah khalifah pertama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ia adalah salah seorang petinggi Mekkah dari suku Quraisy setelah memeluk Islam. Namanya diganti oleh Muhammad menjadi Abu Bakar. Ia digelari As-Siddiq yang berarti yang terpercaya setelah ia menjadi orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Ia juga adalah orang yang ditunjuk oleh Muhammad untuk menemaninya hijrah ke Yatsrib. Ia dicatat sebagai salah satu sahabat Muhammad yang paling setia dan terdepan melindungi para pemeluk Islam bahkan terhadap sukunya sendiri. Namanya Abdullah bin Utsman Abi Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib bin Fihr al-Quraisy at-Taimi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Bani Taim, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hasyim. Keduanya sama-sama dari Quraisy.
Dibanding usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu berusia lebih muda 2 tahun lebih. Namun keduanya wafat sama-sama di usia 63 tahun dan di hari Senin. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan di kota Mekah dan wafat di Madinah. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu berjuluk As-Siddiq. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud. Bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Uhud bergetar. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan seraya mengatakan, "Tenang wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, penduduk Mekah tidak mempercayai kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan semalam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang ketujuh. Namun Abu Bakar justru membenarkan kejadian tersebut tanpa ragu sedikit pun. Sifat Siddiq inilah yang menjadi kekhususan Abu Bakar sebelum dimiliki sahabat-sahabat dan kaum muslimin lainnya. Para siddiqin menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah kelak di akhirat. Mereka yang dikumpulkan bersama para nabi dan orang yang mati syahid serta sholihin. Selain itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga diberi gelar Al-Atiq. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Tahzibnya, apa yang kami katakan bahwa nama asli Abu Bakar itu adalah Abdullah adalah pendapat yang benar dan terkenal. Ada yang mengatakan bahwa nama asli beliau adalah Atiq. Yang benar dan yang menjadi pendapat kebanyakan ulama bahwa Al-Atiq adalah gelar untuk Abu Bakar, bukan namanya. Abu Bakar diberi gelar Al-Atiq karena beliau itu terbebas dari neraka, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku beritakan kabar gembira untukmu, engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari neraka." Abu Bakar radhiyallahu anhu juga diberi gelar As-Syahib, sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat 40. Beliau juga diberi gelar Al-Atqa, orang yang paling bertakwa, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Lail ayat 17. Gelar lain adalah Al-Awwah, orang yang sangat takut. Seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhi berkata Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Awwah karena kelemah lembutannya, kasih sayang dan kepekaan hatinya yang mudah terharu dan menangis. Ketika Muhammad sakit, Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk olehnya untuk menggantikan menjadi imam dalam sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Hal ini menurut sebagaimana besar ulama merupakan petunjuk dari Nabi Muhammad agar Abu Bakar diangkat menjadi penerus kepemimpinan Islam. Sedangkan sebagian kecil kaum muslim saat itu yang kemudian membentuk aliansi politik Syiah lebih merujuk kepada Ali bin Abi Thalib karena ia merupakan keluarga Nabi. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya, dan penegakan hukum. Selama masa kepemimpinan pula, Abu Bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab, hingga penaklukan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Abu Bakar meninggal saat berusia 61 tahun pada tahun 634 Masehi akibat sakit yang dialaminya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, tantangan yang disebabkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah sepeninggal Nabi Muhammad.
Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahannya. Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Khalid bin Al-Walid adalah panglima yang banyak berjasa dalam perang Riddah. Nampaknya kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Iraq pada tahun 634 Masehi di Syria. Ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Ammar ibnul Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Surahbil bin Hasanah. Sebelum pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun, untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani ia sampai ke Syria. Jadi pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah pemerintahan pertama yang mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentaranya untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini, Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sebuah ungkapan yang sekaligus menjadi komitmennya, yaitu, "Demi Allah, apabila mereka tidak mampu membayar zakat dari harta yang mereka bayarkan dahulu kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Nah, Abu Bakar adalah khalifah pertama yang memulai penaklukan ataupun perluasan wilayah pada masanya, sehingga Islam kala itu sudah menguasai Persia dan juga Romawi. Abu Bakar As-Siddiq juga meninggal ketika perang Yarmuk saat melawan Imperium Romawi. Dan setiap peperangan yang diperintahi beliau selalu menanamkan nilai-nilai etika yang berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya pada masa 2 tahun saja. Pada tahun 643 Masehi, beliau meninggal dunia, dan waktu yang sesingkat itu beliau habiskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri, terutama pertentangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab karena mereka tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah, sehingga mereka berpendapat bahwa perjanjian yang mereka buat kepada Rasulullah akan batal dengan sendirinya apabila Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Oleh karena itu, suku-suku bangsa Arab selalu memberontak dan mendesak Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sifat keras kepala dan pertentangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab kepada Abu Bakar As-Siddiq ini berpotensi dapat mengganggu dalam persoalan agama dan juga pemerintahan. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan perang yang biasanya disebut dengan perang Ridha ataupun perang melawan kemurtadan, yang dipanglimai oleh seorang jenderal yang sangat berjasa, yaitu Khalid bin Walid. Nah, teman-teman, kekuasaan yang dijalankan pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sama halnya seperti pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW yang bersifat sentral, legislatif dan juga yudikatif, yang berpusat di tangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan hukum juga dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Nah, keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Abu Bakar As-Siddiq yaitu perang Ridha, kemudian perang
melawan orang-orang murtad, kemudian ekspedisi ke utara dan kodifikasi Al-Quran. Administrasi dan organisasi pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Yang pertama itu ada urusan kehakiman. Sebelum Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, profesi beliau dalam mencari nafkah adalah seorang pedagang. Setelah dilantik sebagai khalifah, maka sebagaimananya biasanya beliau berangkat ke pasar untuk berdagang. Di jalan beliau bertemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Keduanya menghampirinya dan berkata, "Profesimu sebagai pedagang kini sudah tidak sesuai lagi sejak engkau mengemban amanat yang amat besar ini." Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Jika tidak dengan berdagang seperti ini, bagaimana aku dapat menghidupi anak istriku?" Keduanya pun menjawab, "Mari ikut kami, agar kami siapkan gaji untukmu." Maka sejak itu, Abu Bakar diberi gaji setengah kambing dan dijamin baginya pakaian beserta sandang pangan. Umar berkata, "Biarlah aku yang mengurusi masalah qada atau peradilan." Selanjutnya Abu Ubaidah berkata, "Serahkan kepadaku urusan pajak." Umar berkata, "Sejak aku menjabat sebagai qadi di peradilan, selama 9 penuh aku duduk menganggur. Tidak ada satupun terjadi persengketaan antara dua orang." Dari itu, untuk mengurus soal kehakiman ditunjuklah Umar bin Al-Khattab. Yang kedua, ada urusan administrasi. Dalam pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar yang menjadi sekretaris dan juru tulisnya ialah Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, atau siapapun yang hadir ketika ada di sisi beliau. Sedangkan untuk urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang mendapat nama julukan dari Rasulullah SAW sebagai orang kepercayaan umat. Menurut keterangan Al-Mukri bahwasanya mula-mula membentuk kas negara atau Baitul Mal adalah Abu Bakar dan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kantor Baitul Mal mula-mula terletak di kota Sunu, satu batu dari Masjid Nabawi, dan tidak pernah dikawal. Pada suatu kali orang berkata kepadanya, "Alangkah baiknya kalau Baitul Mal dijaga dan dikawal." Jawab Abu Bakar, "Tak perlu." Dikala Abu Bakar pindah kediamannya dekat Masjid Baitul Mal atau kas negara itu diletakkan di rumahnya sendiri. Tapi boleh dikatakan bahwa kas itu selalu kosong karena seluruh pembendaharaannya datang langsung dibagi-bagi dan dipergunakan menurut perencanaannya. Sumber-sumber keuangan yang utama di zaman Abu Bakar ialah seperti zakat, rampasan, dan upeti. Kaum muslimin dan rakyat Madinah amat patuh kepada peraturan pemerintah yang dipetik dari ajaran agamanya. Soal halal dan haram, soal hak milik dan hubungan baik sesama manusia adalah menjadi pedoman hidup mereka. Mereka tak membedakan antara peraturan pemerintah dan hukum agama. Bahkan mereka meyakinkan bahwa ajaran agamalah yang melahirkan pemerintahan dan negara Islam. Terusnya seluruh peraturan pemerintah diciptakan oleh syariat Islam. Berdasarkan itu, kepatuhan rakyat kepada hukum dan norma Islam adalah kepatuhan lahir dan batin yang betul-betul timbul dari hati sanubari dan keimanan.